Satu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat kesempatan kali ini. Biarlah sharing kali ini kami pakai untuk mengenal isi hatimu, buat suara buat dunia, secara khusus buat teman-teman kami mahasiswa, kami semua yang sedang belajar menjadi muridmu, untuk sama-sama mengenal apa yang menjadi isu terkini dan juga bagaimana kami meresponnya. Dalam nama Kristus, sumber segala sesuatu yang firman-Nya kekal sepanjang zaman, kami berdoa, kami ucap syukur. Amin. Selamat malam teman-teman sekalian. Apa kabarnya? Sehat-sehat semua ya? Oke, senang-senang sekali gitu. Nanti saya akan nanya beberapa hal untuk di ini, karena isu kita kali ini, kalau boleh kita sharing sekarang, Kak Septo bisa bantu share ya, boleh. Mohon bantuannya untuk nge-share tema kita hari ini, supaya saya jangan cuma melihat wajah saya yang besar sekali nanti di sini. Ini baru baru kali ini lihat. Oke, ya, ya tema kita kali ini adalah murid Kristus dan isu-isu global gitu ya. Jadi isu-isu kemanusiaan yang terkini yang ada dan bagaimana kita bisa merespon itu, bagaimana kita bisa mengerjakannya bersama-sama gitu ya. Saya mungkin minta tolong nanti beberapa kali kita akan ada sedikit sharing, tapi ya mohon kesediaannya Kak Septo ya nanti untuk meng-unmute beberapa kalau perlu ngomong. Tapi kalau lewat chat aja ya bisa, kita lewat chat aja. Ya, jadi ini isu yang penting sebenarnya teman-teman, karena isu kemanusiaan global ada ya, harus ada ya, dan akan ada update-nya setiap waktu, akan ada hal-hal yang akan selalu berubah gitu. Tapi ada juga yang tetap selama seperti itu ya gitu. Dan bagaimana kita meresponnya? Sebelumnya saya mungkin akan bertanya ke teman-teman sekalian, adakah yang pernah memang terlibat dalam satu isu gitu ya, maksudnya apakah itu disabilitas, apakah itu lintas agama, kesetaraan gender atau yang lain-lain. Pernahkah ada teman-teman yang ikut kegiatan atau pernah ikut isu ini atau pernah ikut diskusi tentang hal ini, tentang lingkungan, tentang apa, pokoknya isu-isu kemanusiaan terkini ya, isu-isu terkini atau isu buruh, isu apapun lah yang teman-teman geluti selain daripada isu ilmu pengetahuan kita di kampus masing-masing. Nah, ada nggak teman-teman yang pernah ikut salah satu isu-isu kemanusiaan yang sekarang lagi ada dibahas oleh banyak orang gitu ya, entah didiskusi, entah kegiatan atau yang lain-lain. Boleh ada yang sharing di chat kira-kira, atau ada yang mau raise hand untuk berbicara, sharing sebentar tentang apa yang dia kerjakan selama ini terkait isu kemanusiaan. Adakah dari teman-teman yang pernah aktif di isu-isu kemanusiaan, misalnya isu perempuan, isu buruh, isu lingkungan atau yang lain? Boleh sharing di kolom chat atau raise hand boleh juga. Silakan. Adakah? Nah, ini dari sekian banyak nih, ada 130-an kita. Siapa yang pernah ikut isu-isu tertentu? Entah diskusinya, entah ininya. Nah, saya mau minta sharing sedikit ya. Siapa yang boleh? Jadi, saya pernah isu apa misalnya gitu ya. Isu ini, isu itu, coba di kolom chat atau juga boleh juga kalau mau berbicara. Silakan kalau ada. Nah, saya tunggu ya. Sampai lama gitu ya. Nah, teman-teman, biar agak aktif sedikit ya, daripada saya harus ngomong terus. Oke, ini Leonard Oktowangsa, Resem, boleh Kak Sep dikasih? Dia pernah ikut isu apa? Boleh share, Leonard? Boleh, terima kasih. Mungkin yang Ya. saya mau share itu baru saya ikuti beberapa hari yang lalu, itu dari Cimsavka Unpad. Itu nama programnya itu Sensations ya. Dia berfokus pada isu kanker payudara. Jadi Oke, aku jadi pencegahan, pencegahan atau pemulihannya atau apa? hmm, seperti edukasinya Pak. Oke. Edukasi tentang apa itu kanker, terus bagaimana cara pencegahan, cara pengobatannya, begitu ya. Jadi yang dilakukan sasarannya waktu itu ke anak-anak muda atau ke apa? Atau ke orang Sarannya tua atau ke ke ibu-ibu, ibu-ibu di Bandung. ibu-ibu. Oke. Ya, menarik ya. Terima kasih sudah berbagi. Seru ya kayaknya ya berbagi soal Eh, itu. Ini siapa ini? seru. Ya, Nauli ini pernah menjadi volunteer isu lingkungan tentang animal welfare. Jadi ini apa nih? Boleh sharing atau boleh dicap tambahan? Boleh ya. Eh, apa yang dilakukan tentang animal welfare-nya? Apakah lebih ke ini? eh, apakah spesifik hewan tertentu atau gimana? Ada yang share ini? Nauli ya ini? Nauli. Boleh Iya share Bang, sedikit. itu aku. Mm-mm. Gimana itu? Itu pas udah tahun lalu aku jadi volunteer untuk angkat isu, terutama untuk hewan-hewan eh, khususnya di Indonesia yang lagi terancam diambang kepunahan. Dan di kesempatan Oh, oke. itu aku jadi termasuk content writer untuk eh, artikel untuk bisa di-up ke sosial media Instagram akunnya. Oke. Spesifik hewan tertentu atau apa yang lagi ditangani waktu itu? Nggak terlalu spesifik sih Bang, tapi Nah, spesifiknya di area Indonesia aja. oke, apa misalnya hewan yang paling langka? Boleh dites sedikit. Apa yang sudah hampir nggak ada? Hampir guna apa? Waktu itu yang diadvokasi apa? Um, misalnya kayak burung cendrawasih, terus
Oke, Cendrawasih ada Papua kayak ya. gitu. Oke. Ya, dan juga kayak gajah, misalkan gajah di Sumatera kayak Ya, gitu. itu Sumatera. Oke, menarik. Oke, thank you ya sudah berbagi. Ini saya coba tanya lagi, ada Rehan ya, pernah menulis ini menarik nih, gender equality, kesetaraan gender. Boleh share Rehan sedikit apa yang ditulis waktu itu? Iya Bang, saya waktu itu nulis tentang gimana sulitnya menjadi perempuan di Indonesia, di mana kerap kali hak suara dan Kamu menulis ambisinya sebagai itu, seorang laki-laki nih, iya, atau gimana? Oh, oke, menarik. Terus? di mana perempuan Indonesia itu kerap kali dibisukan hak suara Oke. dan ambisinya dan diwajarkan oleh masyarakat Indonesia dengan kata normal. Hmm. Bisa kasih contoh waktu itu kasusnya apa yang diangkat? Di Halo? esai itu saya mengangkat eh, contoh kasus di mana perempuan itu kerap kali disodorkan di panggung sosial itu bukan karena potensinya, tapi hanya karena parasnya aja. Hai, Ya, ya. kenapa, Ini kenapa? ya, konteksnya ya. Oke. Ada lagi tadi yang mau sharing siapa? Saya lihat tadi ada yang resan atau gimana tadi? Ada nggak? Boleh satu atau dua lagi mungkin kalau ada yang mau. Pernah punya pengalaman di isu kemanusiaan apa dan gimana? Suara saya masih terdengar ya? Atau ada gangguan? Oke, masih terdengar. Oke. Baik, kalau ada lagi satu atau dua yang mau chat atau ini mau berbicara sedikit. Kalau enggak, kita bisa langsung next ya. Kalau untuk yang apa yang mau kita bahas berikutnya. Ini teman-teman kadang-kadang jadi isu yang sangat penting di kekristenan karena seringnya aktivis-aktivis yang aktif di isu-isu ini biasanya tidak tergabung ya. Maksudnya mungkin merasa ini atau merasa di sisi lain teman-teman Kristiani yang aktif di sana juga kadang-kadang tidak terkoneksi dengan teman-teman di persekutuan atau di untuk isu tertentu gitu ya. Tapi kita mau lihat ini permasalahannya ada di dua hal. Boleh di next slide Kak? Kita diskusikan sedikit. Unik karena tarikannya antara dua hal ya gitu. Jadi ada yang berpendapat bahwa firman Tuhan itu tidak berubah ya, tidak tergantung isu zaman, tidak akan berubah dan kita fokusnya harusnya kekekalan, jangan pada hal-hal yang sementara di dunia ini gitu ya. Kita harus menyelamatkan sebanyak mungkin orang, setiap individu personal itu harusnya diselamatkan gitu ya. Jadi kan sisi lain. Ini signal Bang Rizdo atau signal saya ini? Bang Risdo kayaknya di saya putus-putus. Oh, ini nggak ada suaranya. Ya, ini di tempat saya juga ngeheng. Bentar ya, Bapak Ibu Saudara, pembicara kita lagi berat karena hujan lebat memang. Halo Bang Rizdo, Minitor. Nanti Bu Valen yang melanjutkan. Ini ada tulisan tarikan yang ngebayang tarik tambang tadi. Udah lewat 17 Agustus. Ya, saya nggak tahu arahnya, jadi tidak berani melanjutkan ya, teman-teman. Kita tunggu saja. Monitor Bang Rizdo. Coba telepon ya. Halo Bang Rizdo. Berat ya Bang? Ya, proses masuk ya, proses join beliau. Ntar saya stop share dulu aja. Oh, udah ini nih.
Oke, saya siap. Dengaran ya? Ya, ya, silakan Bang. Saya siapkan cadangan satu lagi ini. Takutnya ada isu-isu yang lain. Bentar ya, ini saya matiin dulu. Oke, kedengaran ya? Ya, jadi tarikan antara dua isu itu menjadi sesuatu yang kadang-kadang sering jadi permasalahan di kita, gitu ya. Jadi eh, ini yang menyebabkan kadang-kadang ada dua kubu, seolah-olah isu itu bukan milik kita, tapi ada yang berkata sangat penting untuk isu ini diangkat, gitu ya. Dan kadang-kadang kita tidak apa namanya, tidak saling mendukung bahkan di isu-isu itu. Gitu. Nah, teman-teman, secara global sebenarnya isu itu banyak ya, dan hampir semua orang Kristen kadang-kadang suka mencoba merespons setiap isu. Di kita misalnya isu lintas agama atau isu kebangsaan dan yang lain-lain itu juga penting. Di sisi yang lain kadang-kadang ada ketakutan bahwa isu itu juga akan membawa paham-paham yang mungkin kurang sesuai dengan ajaran Kristiani gitu ya. Ketakutan terbesar biasanya memang terkait LGBT, terkait yang lain-lain lah. Isu kesetaraan gender kan kadang-kadang isunya di sana, dihembuskan di sana. Tapi sebenarnya ada satu yang jadi perlu patokan kita, bahwa kita memang perlu untuk melihat beberapa hal, apalagi dalam konteks kita sebagai mahasiswa, murid Kristus yang di dunia intelektual, kita perlu mengerti ada isu-isu penting yang memang sebenarnya menjadi katakanlah pergumulan dan permasalahan besar di dunia ini gitu ya. Memang pada hakikatnya dibandingkan dengan kekekalan ini sangat sementara, tapi kan kita hidup di dunia yang sementara itu gitu ya. Kalau boleh next Kak, kita lihat ke slide yang berikutnya. Secara umum sebenarnya digambarkan ini mungkin PBB pernah merumuskan ya. Gitu. Kira-kira ada isu-isu yang mungkin pernah dengar soal SDGs ya, tapi hampir semua isu yang teman-teman sebutkan tadi itu adalah di 17 poin ini gitu ya. Poin yang pertama itu menghilangkan kemiskinan, yang kedua itu mencegah kelaparan gitu ya. Ini tentang kehidupan manusia, terus ada yang menekankan tentang kesehatan gitu ya, kehidupan sehat dan kesejahteraan setiap orang. Nah, itu yang penting juga karena ya tadi ada beberapa yang isunya di sana ya, yang soal kesehatan, kanker payudara dan yang lain-lain tadi itu. Terus ada yang kualitas pendidikan gitu ya, pendidikan yang berkualitas, terus kesetaraan gender tadi siapa tadi Rehan tadi ya mengangkat sedikit soal kesetaraan gender, terus isu tentang air ya, pengadaan air yang bersih dan namanya energi yang terbarukan ya, tersedia untuk semua kerja yang layak gitu ya, karena industri yang sekarang di karena teman-teman dengan disabilitas, teman-teman dengan gender atau etnis yang berbeda yang kadang-kadang tidak dapat perlakuan yang setara gitu ya. Terus juga ada komunitas yang berkesinambungan gitu ya. Jadi isu lingkungan yang penting, tidak hanya sekedar untuk hidup saat ini, tapi untuk hidup di masa depan dan terus-menerus ada gitu ya. Terus produksi dan konsumsi yang bertanggung jawab, tidak merusak alam yang seperti itu. Terus ada ya perubahan iklim itu isu juga. Terus kehidupan dan kekuatan pemerintahan yang bersih ya, yang demokratis dan kerjasama global. Gitu. Tapi Halo. Halo, ini Bang Krisdo atau signal saya yang berat ini ya? Kayaknya Bang Risdo kelempar lagi, Bang. Halo? Ya, ya Bang, silakan Bang, lanjut. Aduh, ini koneksi ya, memang
Aduh, Aman, ini aman. masalah infrastruktur kalau ini. Ini di poin berapa berarti ya? Itu di poin di poin ini tuh, di poin 9 itu ya. Ini isu yang harus masih penting digeluti. Ya, di Indonesia memang infrastruktur masih belum merata berarti. Gitu. Itu yang penting kita gali bersama. Di mana kita bisa masuk. Nah, next aja Kak, langsung ke next slide-nya aja. Saya nanti akan sedikit banyak untuk mungkin berdiskusi sedikit ya sebelum kita menutup. Ini yang penting sebenarnya. Bagaimana kita bisa melihat itu sebagai suatu isu kita bersama gitu ya. Saat ada orang-orang yang mungkin tidak dapat kesempatan, saat ada kelompok masyarakat yang mungkin terpinggirkan gitu ya, yang selama ini misalnya teman-teman dengan disabilitas selama ini mereka nggak dapat akses pendidikan, nggak dapat ini. Nah, bagaimana kita bisa peduli ke sana gitu ya? Saya menyarankan teman-teman sebenarnya selagi muda gitu ya, gelutilah isu-isu itu dan itu salah satu bentuk kita menjadi impact juga buat masyarakat ya. Dan dunia ini memang akan berubah dan akan mungkin hancur dan akan beberapa aspek ada hal-hal lain yang dinubuatkan gitu. Tapi tidak berarti kita membiarkan segala sesuatunya jalan begitu saja gitu ya. Memang harus ada kepedulian. Kita mulai dengan melihat ya, mentoleransi teman yang berbeda atau orang-orang yang mengalami penindasan selama ini, terus mungkin mulai menerima. Dan yang kita tekankan berkali-kali adalah bagaimana kita menemukan welas asih atau compassion, terus berempati, dan akhirnya kita bisa melakukan perubahan, beradvokasi, dan akhirnya itulah cinta yang sejati ya, karena cinta yang sejati itu kan bukan sekedar ngomong, tapi juga ada perubahan yang kita lakukan. Kalau kita katakan kita mengasihi orang-orang yang menderita, orang-orang yang mengalami ketidakadilan tadi ya, seperti kasusnya banyak perempuan yang tidak dapat kesempatan pendidikan, tidak dapat kesempatan ini gitu ya. Bagaimana kita mencoba mengadvokasinya, dan itu dalam konteks Kristiani adalah bentuk cinta kasih karena kita bisa melihatnya sebagai hal besar. Saya akan berbagi sedikit ayat Alkitab tentang hal ini. Kita buka langsung aja di 1 Petrus, boleh Kak, next aja. Ya. Ini saya bilang sangat menunjukkan kondisi di zaman sekarang gitu ya, bahwa Rasul Petrus sempat mengingatkan jemaat yang digembalakannya untuk berkata bahwa kesudahan segala sesuatu itu sudah dekat gitu ya. Jadi kita memang ada di akhir zaman sebenarnya dengan segala permasalahan, dengan segala kompleksitas yang kita alami gitu ya. Ada orang-orang yang miskin, terpinggirkan, ada orang-orang yang bahkan untuk bisa beribadah juga tidak bisa ini gitu ya. Ada orang-orang yang tidak dapat mengenyam pendidikan, ada orang-orang yang tidak dapat akses untuk begitu banyak hal yang kita punya privilege kita dapat gitu ya. Tapi itulah keadaan dunia sekarang gitu. Tapi kita tidak disarankan untuk jadi panik atau sekedar marah gitu ya. Tapi tenang. Supaya pertama kali kita bisa berdoa dan melihat apa yang menjadi kebutuhan itu. Karena berdoa itu bukan cuma sekedar meminta ya, tapi kita in tune gitu ya. Kita tune dengan apa yang merupakan bagian spiritualitas kita. Jadi kita tidak melakukannya semata-mata karena tren atau gaya atau asik nih kayaknya ikutan volunteer gitu ya. Atau kita akan kemana-mana gitu ya. Tidak kita harusnya melihatnya sebagai sebuah untuk mengerjakan satu isu, doakanlah ya. Jadi bagaimana kita bisa melihat itu sebagai bagian karya kita juga, karya misi kita di dunia sebagai bagian dari yang harusnya ini. Tapi kita tidak boleh sekedar panik dan marah ya, dan melihat keadaan itu. Tapi kita perlu melihat itu sebagai sesuatu yang kita tunkan spiritualitas kita. Doa-doa kita mengarah ke sana, terus kebiasaan-kebiasaan kita juga mengarah kepada hal tersebut. Jadi karena apa? Karena yang paling utamakan itu adalah kasihnya ya. Jadi love itu akan sungguh-sungguh gitu ya. Karena dalam banyak aspek kadang-kadang kita memang tidak bisa segera berjuang gitu ya, tapi juga butuh cinta. Kebayang kalau teman-teman misalnya ke satu daerah gitu ya, akses pendidikannya sangat kurang, teman-teman pengen memberdayakan masyarakat, mengajarkan sesuatu gitu, itu nggak bisa sekedar dengan program gitu ya, tapi memang harus ada passion, ada love yang memang digerakkan oleh kasih itu yang membuat kita tidak ini ya, tidak sekedar bersungut-sungut katanya, tidak bersungut-sungut gitu ya, tapi kita dengan rela melayani gitu ya. Jadi karena ada panggilan itu, kita ditaruh kasih karunia di sana gitu ya. Jadi kalau memang tugasnya untuk advokasi, berbicara, tadi menulis ya, memberikan itu gitu, dilakukan dengan orang yang seperti sedang menyampaikan firman Tuhan. Jika kita serve tadi misalnya, katakanlah kita membantu teman-teman perempuan dengan edukasi tentang satu permasalahan penyakit gitu ya, itu lakukan sebagai bentuk pelayanan kepada Tuhan gitu. Dan karena ya itu bagian dari karya besarnya Tuhan. Jadi tidak perlu khawatir bahwa isu-isu seperti itu akan sementara gitu ya, tidak akan ini gitu ya, tidak ada dampaknya, enggak. Tapi saya menyarankan kalau teman-teman mulai aktif di isu itu, belajarlah untuk menggumulinya sebagai spiritualitas kita. Dan teman-teman sebagai mahasiswa dan kita semua sebagai orang-orang yang
punya latar belakang akademik lah gitu ya, itu terpanggil sebenarnya untuk mengerjakan sesuatu yang lebih daripada sekedar untuk kita gitu ya. Jadi kita perlu untuk melayani dan mengerti bahwa ini adalah panggilan, ini adalah work gitu ya. Jadi ini adalah worship. Jadi worship ya worship juga gitu ya. Ini adalah satu karya sekaligus juga suatu ibadah kita untuk mengerjakan itu. Karena seringkali kita tidak melihatnya sekedar mungkin terpisah gitu ya, seolah ibadah kita adalah ruangan altar dan persekutuan, tapi ini bukan gitu. Tapi tidak. Kalau kita melihat kesudahannya bahwa ya memang ini bagian dari pergumulan bersama gitu ya. Jadi 17 isu poin-poin tadi sebenarnya kalau teman-teman bisa katakanlah dapat calling di satu titik gitu ya, itu harusnya menjadi pergumulan bersama dari bagian dari spiritualitas. Bagaimana membuat itu intun dengan kebiasaan kita, dengan apa yang kita doakan? Saran dari Rasul Petrus sederhana, mulai dengan mendoakannya gitu ya. Mulai dengan kita merasa satu frekuensi dengan apa yang menjadi pergumulan itu. Teman-teman mungkin kadang-kadang ada isunya yang tidak selalu ini ya. Saya sendiri aktif di isu lintas di isu lintas agama misalnya gitu. Mungkin buat sebagian orang itu saat teman-teman misalnya di isu lingkungan gitu ya, apa sih hubungannya antara kasih Tuhan dengan sampah-sampah gitu kan? Itu yang harusnya teman-teman cari sebagai bentuk spiritualitas ya, mendoakan hal tersebut dan melihat bagaimana panggilan Tuhan berkarya lewat teman-teman. Karena gini, di usia sekarang gitu ya, di masa-masa sekarang pasti akan banyak permasalahan. Tadi 17 poin tadi itu sebenarnya mungkin sangat besar ya di Indonesia. Saya kira kalau teman-teman disuruh kasih poin, berapa sih nilainya yang udah terjampi dari SDGs gitu, masih sangat banyak yang kurang. Teman-teman yang ada di perkotaan mungkin sedikit lebih beruntung ya, dapat privilege beberapa tempat, ada beberapa infrastruktur yang terjadi gitu. Tapi di sisi yang lain mungkin teman-teman di daerah tidak gitu ya. Dan itu yang perlu kita advokasi bersama sebenarnya. Jadi suatu bentuk karya gitu. Jadi itu yang saya sarankan ke teman-teman, kalau memang ada hal yang memang penting sekali untuk kita bisa gumulkan bersama, carilah untuk isu-isu tadi gitu. Jadi ini tidak kepada tarikan-tarikan antara bahwa ini kekekalan, ini bukan, tidak ya, tapi sesuatu yang memang harusnya jadi spiritualitas bersama. Saya menyarankan buat teman-teman yang udah aktif di isu itu tapi kayaknya kurang rohani bahasanya gitu ya, jangan merasa begitu, tapi coba sinergikan. Atau teman-teman yang selama ini mungkin sangat aktif di persekutuan atau di pekerjaan-pekerjaan Kristiani tapi belum melirik isu ini sebagai suatu hal yang penting untuk jadikan panggilan, cobalah gumuli gitu ya, bagaimana kita melihat. Sarannya memang kerjakan dulu gitu ya, cobalah banyak hal, tapi ya coba intunkan itu dengan doa teman-teman, dengan apa yang menjadi spiritualitas teman-teman keseharian. Karena isu-isu tadi sebenarnya adalah bagian dari cerita kita ya, cerita kita di dunia ini yang kita hadapi dalam keseharian. Saya buka deh sedikit kalau ada teman-teman yang mau berdiskusi atau menanyakan sesuatu atau punya berkomentar lebih jauh tentang hal ini sebelum nanti kita tutup. Kalau ada boleh. Halo, gimana ini? Nah, Bang Risdo kayaknya terlempar lagi. Halo, Bang. Tidak, saya udah on. Oh iya, silakan. Silakan tadi ada. Adakah tadi? Ada ya? Tadi ada. Boleh? Yang Oke, apakah terdengar tadi? Jelas, Bang. Oke, silakan kalau ada teman-teman yang mau menanggapi atau ada yang bertanya atau ada lagi teman-teman yang pernah ikut aktif di salah satu isu mau sedikit sharing, kita bisa diskusikan bersama-sama. Silakan. Ada yang resen boleh? Belum ya?
Wah, ini lagi pada on nggak nih? Sekaligus ngetes saya. Ada? Silakan teman-teman. Oke, kalau enggak, kita akan mencoba untuk mendiskusikan beberapa permasalahan. Tadi boleh ke yang tadi, Kak, ya, yang ke slide yang tadi, yang sebelumnya yang 17 poin, boleh? Ya, 17 poin ini sebenarnya teman-teman pernah bisa merasa ada bisa mengerjakan poin yang mana kalau teman-teman yang pernah lakukan gitu ya. Mungkin pernah di 1, 2, 3, boleh di chat dulu ya. Kira-kira teman-teman ada pernah di yang mana kalau itu. Tadi kan udah pernah cerita ya, ada sekitar 4 orang tadi yang bercerita. Boleh silakan kalau ada yang bilang ini yang poin berapa. Coba langsung di chat aja ya. Poinnya poin mana aja. Stop, kita lihat. Menurut teman-teman, karya teman-teman selama ini ada di poin berapa? Silakan. Oke, saya belum lihat nih chatnya. Silakan, ayo biar aktif. Yang pernah teman-teman gumuli dan pernah teman-teman doakan atau pernah teman-teman diskusikan tadi di poin mana? Silakan. Ya, saya tidak sedang mempromosikan teman-teman supaya jadi aktivis NGO ya, bukan itu. Tapi utamanya sebenarnya bagaimana kita menghayati isu-isu global itu sebagai sesuatu yang jadi bagian dari spiritualitasnya kita. Oke, boleh lihat ada 1 sampai berapa yang teman-teman kira-kira sukai atau yang kayaknya saya ini banget deh, saya terpanggil banget di sini. Nah, kalaupun belum ada nggak apa-apa, didoakan dulu sekarang gitu ya. Silakan kalau ada. Boleh teman-teman sharing? 1, 2, 3, 4, apakah ada? Ya, teman-teman selama ini kayaknya saya terpanggilnya di situ atau sesuai bidang ilmu saya kayaknya saya di sini deh. Nah, gitu. Bisa jadi ya, gitu. Boleh kasih nomor coba chat aja dengan biar kita lihat isu yang paling besar yang mana ya. Ada? Oke, 5. 5 itu soal kesetaraan gender ya. Oke, ini memang menjadi isu. Di Indonesia ini salah satu isu yang cukup besar ya. Anggota dewan kita sendiri kan waktu itu sempat ada yang 30% harusnya perempuan, tapi sampai sekarang itu belum terpenuhi ya. Undang-undang tentang penghapusan kekerasan seksual juga baru belakangan aja kita punya gitu ya. Itu yang jadi isu yang sangat berat sekali di Indonesia. 4, pendidikan yang berkualitas juga ya, masih ya. Ini siapa yang 16? Oh, Debrina. Oke, bagus ya isu perdamaian. Kenapa sering diisi 16? Ini agak menjebak ya. Dikasih tahu nomornya habis itu suruh ngomong. 4 ya pendidikan berkualitas. Debrina boleh nggak kenapa 16? Chat juga boleh, ngomong juga boleh. Silakan. Ada? Ya, sebentar lagi kita mau ini ya, mendoakan. Ini di Indonesia memang apa yang teman-teman angkat tadi 8, ya itu juga salah satu permasalahan yang sangat pelik sekarang di bangsa kita ya, isu-isu yang masih sangat penting dan sangat perlu sekali untuk segera diadvokasi atau diubah ya gitu ya. Kayak pendidikan ya masih banyak orang yang belum mengenyam pendidikan dan belum setara ya. Masih banyak yang belum dapatkan hal-hal itu gitu. Oke, 16 itu isu perdamaian dan ini juga penting karena ya kita tahu kita punya banyak konflik yang berlandaskan agama dan kadang-kadang juga ini ya Debrina bilang karena berkonflik dalam mengalahkan keadilan ya. Oke, lebih setara dan lebih adil gitu ya. Itu menarik, itu yang jadi isu yang harusnya kita dorong bersama-sama teman-teman. Teman-teman saya mencoba untuk mendorong kita semua untuk menggumuli hal ini karena ini adalah bagian yang sangat-sangat menjadi relevan untuk kita karyakan di dunia ya gitu. Jadi ada isu-isu yang penting. Tapi tidak hanya sekedar kita mencari karena itu sesuatu yang dibebankan, tapi karena seharusnya menjadi bagian dari spiritualitas kita. Dan bagaimana membuat itu sinambung dengan spiritualitas kita itu tantangan tersendiri. Karena teman-teman perlu untuk mengerjakannya dalam keseharian dengan rutinitas yang banyak ya, dan perlu berkali-kali untuk akan selalu menghadapi masalah, kadang-kadang mentok gitu ya. Itu yang kita perlu gumuli sebagai spiritualitas. Baik, saya akan menutup sesi ini. Masih ada yang menulis? Kalau masih ada, saya tunggu nih. Kalau masih ada yang menunggu. Ya, saya akan menutup sesi ini dengan kita mencoba, tidak apa Kak, di yang slide yang tadi aja, nggak apa-apa, di slide ini ya. Kita akan mencoba mengambil waktu sejenak untuk mendoakan dan mulai kira-kira melihat ya, apa kontribusi yang kita bisa berikan, apa di tengah permasalahan demikian, apa yang harus kita bisa lakukan. Gitu. Ini bicara soal
keterlibatan kita dalam isu global bukan sekedar nyambung gitu ya, tapi bagaimana itu menjadi bagian dari spiritualitas kita, apa yang kita bisa gumulkan dan apa yang kita doakan. Enak untuk berdiskusi, berefleksi, apakah yang kita bisa kerjakan, apa yang bisa lakukan, dan bagaimana Tuhan kita bisa melihat itu sebagai bagian dari rencana Tuhan dalam hidup kita untuk menggumuli permasalahan-permasalahan ini sebagai hal yang juga menjadi kerinduan Tuhan. Banyak orang yang mungkin sedang menderita, mungkin sedang kekurangan, sedang kelaparan, sedang tidak dapat akses yang baik untuk pendidikan, tidak dapat akses air, atau tidak dapat akses hal-hal yang baik, atau mungkin diperlakukan tidak adil, bahkan mengalami begitu banyak pergumulan karena struktur masyarakat yang menindas. Itu yang menjadi bagian dari kita. Dan kita juga melihat bagaimana bumi yang disediakan oleh Tuhan buat kita yang mungkin mengalami kerusakan, mengalami kehancuran karena ulah manusia juga, itu juga bagaimana kita bisa berdedikasi kepada itu. Nah, saya mengundang teman-teman untuk ngambil waktu refleksi sejenak tentang apa yang kita bisa kerjakan dalam isu global ini. Tidak harus sekarang, dan tidak mungkin juga teman-teman belajar lebih jauh tentang apa yang menjadi panggilan, tapi ini adalah refleksi kita, karena dunia akan selalu berubah dengan isu-isunya, dunia akan selalu diombang-ambing oleh begitu banyak persoalan, tapi kita tidak boleh sekedar berpangku tangan, namun kita tidak boleh sekedar marah atau panik gitu ya, tapi kita juga perlu untuk melakukan intun dengan apa yang menjadi permasalahan dunia, sekaligus juga apa yang menjadi kerinduan hati Tuhan. Itu yang perlu kita doakan dan kita gumulkan bersama-sama. Saya mengundang teman-teman untuk refleksi sejenak, berbicara tentang hal ini kepada apa yang Tuhan nyatakan dalam hati kita dan lewat perbuatan kita selama ini. Mungkin lewat beberapa kesempatan Tuhan mengerti teman-teman untuk satu perjumpaan dengan satu kebutuhan ini, itu yang menjadi juga hal yang perlu teman-teman gumulkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita tidak hidup hanya untuk diri kita sendiri, tapi kita hidup untuk mengerjakan karya Tuhan buat dunia ini. Mari kita bersama dalam doa. Terima kasih Bapak buat kesempatan kali ini. Terima kasih buat momen kami boleh berefleksi. Terima kasih buat momen kami boleh mendengar hati Tuhan tentang apa yang menjadi kebutuhan dunia saat ini. Dan di balik itu kami juga mengenal berita Injil yang berselamat untuk semua orang. Dan bagaimana itu juga direfleksikan dalam kehidupan tiap kami. Namun di sisi lain kami juga melihat bagaimana Tuhan menentukan begitu banyak permasalahan yang telah kami hadapi dalam dunia ini. Itu juga yang menjadikan beban hati Tuhan buat kami. Kiranya Tuhan menggerakkan hati kami untuk melihat hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang kurang baik, hal-hal yang membuat orang menderita, hal-hal yang membuat dunia rusak, untuk kami boleh ambil bagian dalam perbaikannya. Dalam masa-masa kami hidup di dunia, dalam dunia yang sementara dan fana ini, izinkanlah mengerjakan kepadamu lewat aspek-aspek kecil dalam hidup kami yang bisa kami kerjakan. Demi nama Kristus kami berdoa, kemuliaan bagi Sang Bapa, Sang Putra, Sang Roh Kudus, sekarang dan selalu sampai sepanjang segala abad. Amin. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada MC.